Perseteruan dan hingga membuat situasi di wilayah Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat dan Cina memang terlihat seakan mengundang pecahnya perang baru di wilayah tersebut, layaknya Timur Tengah antara Israel dan Palestina. Hal tersebut berdasarkan beberapa sumber media informasi yang menyatakan jika Amerika Serikat disebut mengirim pesan terhadap militer Cina pada Selasa 17 November 2020 kemarin. Persitegangan yang semakin meruncing antara kedua negara superpower ini terjadi ketika negara Paman Sam memperingatkan negara Panda dengan menembak jatuh rudal balistik antar benua ICBM tiruan Cina di saat mulai melakukan latihan perang di Laut Cina Selatan. Informasi ini sebagaimana yang telah dikabarkan oleh media informasi Hong Kong pada South China Morning Post di dalam latihannya di Laut Pasifik, dan Amerika Serikat menembak rudal ICBM dengan pencegat rudal SM-3 Block 2A milik Angkatan Laut US Navy Amerika Serikat. Namun, menanggapi akan persitegangan antara kedua negara adidaya tersebut di wilayah Laut Cina Selatan yang bisa saja berpotensi terhadap ancaman wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Laut Natuna. Sebelumnya, di dalam peringatan HUT ke-75 Kormar pada Senin 16 Oktober 2020 kemarin, yang mengusung tema bersinergi mengawal NKRI menuju Indonesia Maju, Kapal Angkatan Laut Kasal Laksmana TNI Yudo Margono menegaskan jika Korps Marinir TNI Angkatan Laut dibangun dan disiapkan untuk menjadi kekuatan Angkatan Laut Operational Ready Force atau kekuatan yang siap untuk dioperasikan, fleksibel, dan memiliki mobilitas tinggi demi mengawal wilayah kedaulatan NKRI. Walaupun upacara tersebut cukup terdengar sederhana, namun pernyataan tersebut menjadi cerminan dari kekuatan jiwa Korsa, kebanggaan, kecintaan, dan kehormatan bagi prajurit Korps Baret Ungu untuk menggemban amanah rakyat serta terus meningkatkan semangat juang dan pengabdian kepada TNI Angkatan Laut, bangsa, dan negara. Sementara upacara secara virtual juga diikuti oleh komando pelaksanaan yaitu Korps Marinir antara lain Pasmar 1, Pasmar 2, Pasmar 3, Brigif 4 Mar, Denjaka, Kolatmar, dan beberapa satuan TNI lainnya. Selain itu, Yudo Margono juga telah kembali menegaskan bahwa profesionalisme Korps Marinir sebagai prajurit matra laut dalam menjalankan tugas selalu disertai dengan sikap satuan dan mampu merebut hati rakyat, serta terus bersinergi dengan komponen bangsa lainnya di usia pengabdian yang ke-75 tahun. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, jika Korps Marinir yang dulu terkenal dengan nama Korps Komando Operasi Angkatan Laut atau KKO selalu berperan aktif dan berhasil di dalam berbagai penugasan baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga Korps Marinir juga sebagai bagian dari komponen kekuatan TNI Angkatan Laut yang bertumpu pada sistem senjata armada terpadu atau SSAT bersama dengan KRI, unsur udara, dan pangkalan. Namun, adapun karakter kekuatan Angkatan Laut di dalam doktrin Jales Veva Jaya Mahe, hakikat keberadaan Korps Marinir sebagai pasukan pendarat menuntut kecepatan respon, daya gerak, dan daya gempur yang tinggi dalam melaksanakan tugas sebagai bentuk proyeksi kekuatan Angkatan Laut baik pada masa damai, krisis, dan masa perang. Korps Marinir TNI Angkatan Laut selalu hadir untuk NKRI. Selain itu, beliau juga menegaskan jika kemanapun dan kapanpun marinir dikirim, dipastikan marinir hadir dan bertempur sebagai pasukan pendarat yang menjunjung tinggi kepercayaan rakyat, tangguh, dan berwibawa sebagaimana sumpah para pasukan TNI untuk setia menjaga dan melindungi wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari aksi-aksi negara lain yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Di dalam pernyataan terakhirnya tersebut, Yudo Margono kembali menegaskan bahwa Korps Marinir harus mengingat selalu bahwa negara yang besar adalah negara yang memiliki angkatan bersenjata yang kuat. Namun negara yang disegani adalah negara yang memiliki marinir yang hebat,
ungkap beliau di dalam pernyataan terakhirnya tersebut sebagai satuan TNI yang selalu siaga satu di dalam mengawal, melindungi, dan mengamankan wilayah kedaulatan NKRI. Selain itu, mengutip dari sumber media informasi militer lainnya, bahwa demi semakin memperkuat posisi TNI Angkatan Laut di wilayah zona ekonomi eksklusif dan Laut Natuna, sebelumnya TNI Angkatan Laut telah menyiagakan 4 kapal kombatan dan pesawat patroli udara maritim. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana TNI Yudo Margono saat memimpin upacara peringatan HUT ke-75 TNI Angkatan Laut, yaitu di Mabesal Cilacap, Jakarta Timur pada bulan Oktober 2020 kemarin. Selain itu, 4 kapal kombatan TNI Angkatan Laut juga telah menjagakan pesawat patroli udara maritim untuk melakukan pengawasan di perairan zona ekonomi eksklusif atau Laut Natuna Utara yang rawan terjadi penerobosan ataupun konflik antara China dengan Amerika Serikat yang masih berlangsung hingga saat ini. Namun, Yudo Margono juga menyampaikan bahwa sampai saat ini wilayah NKRI masih kondusif dan Laut Cina Selatan juga masih kondusif berdasarkan hasil patroli udara maritim Angkatan Laut maupun kapal-kapal milik TNI Angkatan Laut yang sedang berpatroli di batas zona ekonomi eksklusif Indonesia. Namun, menanggapi terkait dengan operasi penangkapan kapal ikan Vietnam, Yudo menjelaskan jika hal itu dilakukan karena kapal tersebut melakukan pelanggaran dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal di ZEE Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum laut maritim Indonesia. Sementara itu, kesiapsiagaan dengan mengerahkan pasukan dan armada tempur laut serta pesawat patroli TNI Angkatan Laut di wilayah Laut Natuna Utara tidak terlepas dari antisipasi ketegangan yang bisa saja memuncak antara China dengan Amerika Serikat. Sebab kedua negara ini telah melakukan perang dagang di wilayah Laut Cina Selatan yang merupakan jalur perdagangan internasional antar negara. Bersitegangan antara China dengan Amerika Serikat ini sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Namun setiap tahunnya tensi persitegangan antara kedua negara semakin meningkat. Sebab kedua negara saling melakukan pengiriman armada tempur lautnya ke wilayah Laut Cina Selatan. Bahkan kedua negara ini telah berani melakukan uji coba penembakan rudal yang jelas saja bisa berpotensi atau memicu terjadinya pertempuran baru.